Shalom Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Lexi Aditya Remone, mahasiswa Prodipak, Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, mata kuliah Teologi Proper dalam dosen pengampu Miss Jim Leo STHMV. Kali ini kita akan membahas materi mengenai tatanan Allah. Pertama kita belajar mengenai latar belakang. Mempertimbangkan hukum atau tatanan Allah dapat dipahami betapa terbatasnya keberadaan manusia. Kepada hukum yang diciptakan oleh Sang Pencipta, manusia harus tunduk, apalagi kepada Penciptanya. Pemahaman mengenai hukum atau tatanan Allah sebenarnya dapat membangkitkan kekaguman terhadap Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan kegentaran dan patut kepadanya. Sebagaimana manusia harus memahami secara mutlak hukum kehidupan atau tatanan rohani, merupakan tata perilaku manusia yang bertalian dengan Allah. Tatanan Allah merupakan tindakan dalam memberikan providensia kepada manusia. Hukum kehidupan kita adalah Allah sendiri. Itulah sebabnya kita harus mengenal Dia, atau dalam hal ini Allah sendiri. Pengertian tatanan Allah. Menurut Bapak Dr. Erastus Sabdono, tatanan Allah merupakan tindakan Allah dalam memberikan providensi kepada manusia. Hal ini diwujudkan bukan hanya dalam penyediaan berkat jasmani agar makhluk hidup tetap bisa melangsungkan eksistensinya, tetapi Allah juga menegakkan tatanannya. Dengan memahami oknum rohani ini, manusia dapat menempatkan diri secara pantas di hadapan Allah dan menempatkan Allah secara terhormat dalam hidupnya. Hukum kehidupan kita adalah Allah sendiri. Itulah sebabnya kita harus mengenal Dia. Mengenal Dia berarti mengenal tatanan tertinggi yang membawa kehidupan manusia kepada kesucian seperti kesuciannya atau Allah itu sendiri. Teman-teman, Bapak Ibu semua, dalam Allah ada beberapa tatanan dan ada 6 tatanan yang ada pada Allah. Yang pertama itu ada tatanan pengampunan. Setiap kesalahan harus ada sanksinya. Allah memang Maha Kasih dan Maha Penyayang, tetapi Ia juga yang Allah yang adil. Allah tidak mungkin menyangkali keadilan. Keadilan Allah menuntut setiap tindakan mendapat ganjarannya. Juga setiap kesalahan harus ada konsekuensi dan sanksi. Dalam firman Tuhan dikatakan, kalau apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 dan dalam Nahum pasal 1 ayat yang ke-3. Jadi harus ada yang mengikuti kesalahan tersebut, demi supaya manusia dapat diampuni, kembali diterima oleh Dia, dan ini adalah tatanan Allah. Yang berikut ada tatanan penebusan. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, ada begitu banyak paparan tentang berita mengenai korban penebusan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel agar mereka memperoleh pengampunan dari Tuhan. Banyak kasus yang berkenaan dengan penebusan dalam budaya orang Yahudi yang sangat implikatif dengan kehidupan orang percaya sekarang ini. Sebenarnya manusia tega menggadaikan dirinya dengan mengikuti jalan dosa. Tetapi Tuhan Yesus dengan karya penebusannya melalui darahnya yang kudus, Tuhan Yesus menebus kita. Juga berarti Tuhan Yesus membebaskan kita dari hukuman kematian. Yang ketiga ada tatanan pembenaran. Pembenaran atau dibenarkan dalam bahasa Inggris adalah justification. Kata-kata ini sebenarnya adalah istilah hukum yang artinya membebaskan seseorang dari tuntutan hukum sehingga orang tersebut dinyatakan tidak bersalah atau dinyatakan benar sehingga tidak pantas untuk dihukum. Biasanya yang berhak menyatakan orang tidak bersalah adalah hakim.
setelah melewati suatu proses mekanisme peradilan yang benar. Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah hakim. Itu kita bisa baca dalam Mazmur pasal 7 ayat yang ke-12, Yesaya pasal 5 ayat yang ke-6, Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-21, dan Roma pasal 2 ayat 5. Sebagai hakim, keputusan Allah pasti adil, berdasarkan koridor hukum yang benar dalam dirinya sebagai pribadi yang maha adil dan maha benar. Nah, dalam hal ini Allah sendiri sebagai hukumnya berhubung Allah adalah Allah yang adil, semua tindakan yang Allah lakukan pasti berdasarkan format keadilan dalam diri. Dalam dirinya atau dalam diri Allah ada hukum keadilan dan tidak bisa menyangkali dirinya sendiri. Manusia tidak bisa dibenarkan tanpa perangkat yang menjadi dasar asas keadilan. Ketika Allah mengatakan bahwa manusia dianggap tidak bersalah atau dibenarkan, manusia juga harus melalui proses keadilan yang jujur dan adil. Harus ada pembuktian bahwa manusia bisa dibenarkan, dan ini adalah tatanan Allah. Berikut adalah aspek-aspek dalam kebenaran. Berbicara mengenai aspek kebenaran, maka hal ini langsung menunjuk bahwa manusia adalah oknum yang tidak bersalah dan telah membangkitkan murka Allah. Tetapi oleh dideklarasikan tidak bersalah, pembenaran ini semata-mata diberikan oleh Tuhan. Keselamatan adalah proses, tetapi pembenaran bukanlah proses, tetapi memiliki dua aspek. Yang pertama, tindakan sekali oleh karya salib 2000 tahun yang lalu yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, pengakuan Allah atas orang percaya yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kemudian ada tatanan Allah dalam penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia, kita sebagai manusia ini bukan hanya sekedar ingin memiliki makhluk yang segambar dengan dirinya atau diri Allah, tetapi Allah ada rancangan atau agenda lebih besar dari hal tersebut. Ternyata manusia ini diciptakan untuk menggenapi rencana Bapa, yaitu mengalahkan iblis dengan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Dalam hal ini corpus delicti. Untuk membuktikan kesalahan Lucifer agar ia pantas dihukum, harus ada makhluk yang diciptakan yang memiliki segambaran dengan Allah, yang bisa hidup dalam persekutuan dengan Allah, yaitu manusia yang akan membuktikan bahwa iblis tidak bersalah. Dengan demikian sejatinya Adam di Taman Eden bukan hanya dididik untuk bisa taat, tetapi bisa mencapai suatu persekutuan yang ideal dengan Allah untuk membuktikan bahwa Lucifer bersalah dan pantas dihukum. Kemudian ada tatanan kesucian. Orang percaya dituntut untuk hidup tidak bercacat celah. Itu kita bisa baca dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat ke-7. Kemudian kudus seperti apa? 1 Petrus 1 ayat 13 hingga ayat ke-17. Allah memanggil orang percaya bukan hanya saja sekedar menjadi baik, tetapi untuk menjadi sempurna juga. Ukuran kesucian kita adalah Allah sendiri, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya Allah mengutus Roh Kudus kepada setiap orang percaya, sehingga setiap orang percaya harus merespon Roh Kudus dengan kekudusan untuk mengerti kehendak Allah dengan sempurna sesuai dengan takaran atau bagiannya dan melakukannya. Allah menghendaki secara mutlak agar orang memiliki kesucian seperti kesucian moral Allah. Kesimpulan yang dapat kita pelajari dari tatanan Allah ini, Allah memiliki tatanan dan manusia sebagai makhluk ciptaan yang serupa dan segambar. Manusia harus memahami tatanan itu. Sebab itu ia harus menentukan nasib, menentukan dirinya, memetakan hidupnya. Manusia harus melakukan apa yang benar
sesuai dengan kehendak Allah agar dapat hidup di dalam kelimpahan. Di dalam tatanan Allah yang Allah ciptakan itu, manusia harus mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan pertimbangan sendiri. Apakah mau mengikuti kehendak Allah yang adalah standar tatanan itu atau mengikuti standar kehidupan kita sendiri. Demikian itu. Hidup kita ini bukanlah sandiwara, melainkan gelanggang pergumulan antara taat dan tidak taat. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, teman-teman, dalam tatanan Allah ini memberikan satu pengajaran atau manfaat bagi saya, bahwa hidup ini sudah diatur oleh Tuhan. Tergantung bagaimana kita mengikuti kehendak Allah itu sendiri atau tidak. Tergantung kembali, apakah kita mau taat terhadap Allah, terhadap aturan Allah itu, atau kita mau melawan atau melanggar tatanan kita. Kita diciptakan oleh Allah, itu sudah ada dalam tatanan Allah. Oleh sebab itu dalam setiap kehidupan kita, hendaknya kita mengikuti tatanan Allah itu. Untuk itu, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.